Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event turnamen Russian Championship Super Final 2022 yang kemarin sudah kita awali kawan, melihat permainannya Artemiev dan juga diagram terakhir permainannya Daniil Dubov di babak pertama dan di babak kedua, di mana Daniil Dubov bermain remis kawan di langkah ke-18 dan langkah 16 di babak pertama kedua dengan kesepakatan remis dengan lawan-lawannya. Kali ini kawan, saya akan berikan permainannya Daniil Dubov, dan mungkin kalian kangen melihat permainan liarnya Daniil Dubov. Inilah kawan, game inilah permainan liar dari Daniil Dubov. Setelah sekian lama kita tidak melihat permainannya Daniil Dubov. Nanti juga di video ini saya akan berikan cuplikan permainannya Artemiev melawan Esipenko di babak ketiga juga kawan. Oke, langsung ke langkah pertama oleh Daniil Dubov yang bertemu dengan Maxim Matlakov di babak ketiga Russian Championship Super Final 2022. Dubov mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. Dibalas juga dengan pion raja pion E5. Kuda F3, kuda C6. Dubov tidak melanjutkan pengembangan gajah untuk bermain Italia atau Ruy Lopez, tapi memilih permainan Skotlandia kawan, Scott game. Pion D4, pion E pukul pion D4, kuda ambil pion D4. Dan selanjutnya di sini kawan, langkah yang paling populer adalah kuda F6 dipilih oleh Maxim Matlakov. Pilihan nomor 2 adalah gajah B5, mungkin kuda C3 ataupun melakukan pertukaran semacam ini kawan. Tapi kuda F6 pilihan Matlakov memberikan tekanan bagi pion pusat. Di sini kuda pukul kuda, lanjut Daniil Dubov. Ataupun kalian bisa melanjutkan pengembangan kuda C3, pilihan utamanya seperti itu kawan. Tapi Dubov memilih variasi nomor 2, kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion B. Kalau diambil dengan pion D, ya tentu saja ini akan membuat senang putih segera menukarkan menterinya. Gajah bisa keluar untuk menjaga pion, atau dengan pion F3 ataupun dengan kuda C3 untuk tetap menjaga pion ini dari ancaman kuda kawan. Tapi Maxim memilih langkah terbaik dengan pukul balik kuda putih dengan pion B. Sekarang pada posisi ini langkah yang paling populer bagi manusia kawan di game-game terdahulu, yaitu pion E5. Inilah yang dipilih oleh Daniil Dubov, tapi engine tidak menyukai langkah ini kawan. Langkah yang bagus adalah melanjutkan pengembangan perwira. Kuda C3, gajah D3 untuk menjaga pion E4 ini juga memungkinkan rajanya juga bisa segera rokade pendek. Tapi pion E5 cukup wajar kawan, banyak yang memainkan langkah seperti ini, yaitu pilihan utama bagi manusia. Menteri E7, menteri E2 lanjut Daniil Dubov, kuda D5, pion C4, dan kuda tidak ditarik mundur kawan ataupun maju, memilih dengan langkah gajah A6 mengepin pion. Di sini langkah yang bagus adalah pion B3 menurut Stockfish, tapi Dubov melangkah melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Selanjutnya rokade panjang oleh Maxim Matlakov. Kalian juga bisa memilih dengan pion G6 kawan, tapi ini membuat raja kalian agak tertahan di pusat. Segera via cento mungkin opsinya adalah rokade pendek nanti. Mungkin yang jadi pertimbangan ya raja hitam ini agar tidak lama-lama berada di pusat. Memilih rokade panjang dan barulah pion B3 lanjut Daniil Dubov. Di sini pion D6. Langkah ini penuh resiko kawan, pion D6 ini. Tapi Stockfish menyatakan baik-baik saja juga. Tapi Stockfish lebih menyukai dengan pion F6, pion D6 pilihan nomor 2 kawan, membuat tantangan pertukaran pion. Kalau tantangan diterima, maka akan dipukul balik oleh menteri, menahan untuk tidak melakukan pertukaran kawan. Gajahnya siap keluar, bentengnya juga siap memberikan pressure di lajur pusat. Akan merepotkan bagi putih. Tapi dengan mendorong pion D6 ini kawan memberikan kesempatan bagi Daniil Dubov beraksi dengan menterinya ke petak G4 skat. Raja bergeser dan di sini Dubov ambil kuda D5 dengan pionnya. Langkah terbaik. Tapi memberikan kesempatan menteri hitam ambil pion E5 skak dan mendapatkan benteng nanti. Di sini raja dipilih digeser ke petak D1. Kalau diblokade dengan kuda apa jadinya kawan? Langkah terbaik dari hitam adalah semacam ini. Setelah diambil, maka benteng juga bisa tewas dan posisi gajah ini dalam posisi kena pin kawan. Mungkin menteri akan mundur ke petak D1 ataupun juga bergerak ke petak G5 untuk membackup gajahnya. Tapi posisi raja sudah tidak bagus, bentengnya pun juga sulit keluar untuk sementara waktu. Posisi gajah dalam posisi kena pin bikin repot kawan.
Bagaimana jika diblokade oleh gajah saja? Ya, hitam tetap akan melakukan pertukaran semacam ini kawan, dan nanti juga mendapatkan benteng. Putih rokade, hitam bisa melakukan tawaran pertukaran menteri karena unggul kualitas perwira. Dubov lebih memilih dengan rajanya digeser ke lajur D ke petak D1, dan Matlakov memilih melakukan pertukaran gajah terlebih dahulu kawan. Dipukul balik oleh benteng. Kenapa tidak ambil benteng terlebih dahulu? Ya, gajah ini tewas tentunya kawan, dan akan memberikan ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya. Oleh karena itu, gajah pukul gajah F1 diambil balik oleh benteng. Barulah sekarang menteri ambil benteng A1, hitam unggul kualitas perwira. Tapi Daniil Dubov masih mempunyai kesempatan membuat permainan ini remis kawan, karena parameter dari engine pun menyatakan permainan masih level. Walaupun posisi Raja Putih ini sudah dibilang sudah tidak enak lagi kawan. Dubov melangkah dengan menteri B4 skak, Raja A8, dan menteri A4. Mengincar pion sekaligus menjaga pion direspon dengan menteri C3 menjaga pionnya. Dan permainan masih cukup seimbang kawan, tapi putih harus melangkah dengan presisi di langkah berikutnya. Kira-kira langkah apa yang bisa dibuat oleh putih kawan agar permainan tetap setara? Ada dua langkah kawan terbaik untuk menjaga permainan tetap setara. Kalau kalian membuat langkah yang lain, saya rasa juga akan bikin repot di langkah-langkah berikutnya. Langkah terbaik adalah bermain dengan gajah ke petak B2 atau langsung ke petak A3 kawan. Dua langkah inilah langkah terbaik. Dubov memilih dengan gajah B2, langkah brilian, langkah terbaik juga. Dan pengorbanan langsung diterima. Kenapa diterima kawan? Kenapa tidak pindah ke sini saja? Ya, ancamannya ancaman menteri, ancaman skakmat kawan. Kalau menteri ini bergeser ke petak terang, ke petak D3, memberikan pressure di sini, pressure di sini, kira-kira jawaban putih apa kawan? Ambil pion ini dengan tempo, raja bergeser, benteng digeser, menjaga lajur yang terbuka penuh kawan. Nanti mungkin diikuti dengan langkah pion A4, didorong terus-menerus dan memberikan ancaman skakmat di sini. Mungkin pion A6, pion A4, di sini mungkin hitam akan bermain dengan apakah pion G6 segera mengeluarkan gajahnya kawan. Bisa dibalas dengan benteng ini naik. Menteri mundur mungkin, dan di sini benteng akan siap naik lagi kawan dan memberikan ancaman yang serius juga. Itulah kawan ancamannya jika menteri hitam menolak untuk ambil gajah ini, memilih bergeser ke D3. Matlakov ambil gajah, menerima pengorbanan, dan di sini Daniil Dubov melangkah ambil pion C6 skak. Raja bergeser, satu-satunya kawan langkah. Menteri B5 skak, raja kembali ke A8, menteri C6 skak, raja B8, menteri B5 skak, raja A8, dan di posisi langkah ke-21 ini Daniil Dubov kembali bermain remis kawan. Karena posisinya posisi remis kawan. Kenapa raja hitam ini tidak bergerak ke petak C8 saja? Menteri putih akan tetap melakukan skak di diagonal-diagonal terbuka ini kawan. Kalau bergerak ke sini, kalian jangan melakukan skak di sini lagi. Beda lagi ceritanya, hitam akan menang. Kalian bisa melakukan skak di sini ataupun di sini kawan. Kalau di sini nanti opsinya menteri ini bisa melakukan pergerakan untuk bergerak ke peta ini ataupun ke peta ini saat raja ini bergerak ke peta ini kawan. Anggap contoh sekarang melakukan skak di sini, memaksa raja bergeser ke sini. Kalau ke sini ya remis kawan, melakukan skak-skak yang berulang. Anggap saja ke sini. Maka kalian bisa mendapatkan pion ini kawan skak. Dan kalau raja mundur untuk membackup benteng, sekarang saatnya benteng dikeluarkan kawan. Dan ancamannya pun ancaman serius. Kalau tidak mau kena skakmat ya menteri tewas. Dan kalau raja ini bergerak naik kawan, tentu saja benteng juga jatuh sekarang. Putih akan menang sama saja. Oleh karena itu, raja saat kena skak-skak di area ini kawan, hanya mondar-mandir di petak-petak ini saja, tidak mau keluar ke petak D7. Bisa kalah dia. Oke, itulah kawan game ketiga dari Daniil Dubov di event Russian Championship Super Final 2022. Sampai 3 babak ini permainan Daniil Dubov berakhir remis cepat. Di babak pertama berakhir di langkah ke-18, di babak kedua berakhir di langkah ke-16, dan di babak ketiga ini berakhir di langkah ke-21. Dan kita akan coba lihat permainannya Artemiev melawan Andriy Esipenko di babak ketiga. Permainan ini juga berlangsung cukup cepat kawan dengan remis yang cepat dengan kesepakatan remis.
Kita akan melihat permainannya saja, tak perlu kita analisa atau otak-atik kawan. Saya heran juga pemain-pemain di event ini banyak sekali permainan yang remis, terlalu cepat. Permainan ini remis atau berakhir di langkah ke-15 seperti ini, kedua pemain sepakat remis kawan. Itulah kenapa di turnamen Sinquefield Cup ataupun Grand Chess Tour kawan, tidak ada tawaran remis. Agar permainan itu lebih menarik lagi kawan, pemain berusaha sekuat mungkin untuk mencari kemenangan. Oke, itulah kawan beberapa game dari turnamen Russian Championship Super Final. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.